Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuja dari Universitas Pancasakti, Bekasi, dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan NPM 19429023. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tips-tips menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Di sini media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi di sini seiring berkembangnya teknologi atau berkembangnya zaman, apalagi sekarang kan ya sudah ada di teknologi industri 4.0. Nah, di sini mulai muncul istilah mana dunia nyata dan dunia maya. Selain sangat penting, media sosial juga memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan kita semua. Seseorang yang semula kecil seketika bisa menjadi besar begitu saja dengan media sosial, begitupun sebaliknya. Nah, maka dari itu, kita harus menggunakan media sosial dengan baik. Nah, jadi pertanyaannya di sini, lalu bagaimana caranya kita untuk menggunakan media sosial itu dengan baik dan benar? Nah, di sini saya mempunyai beberapa tips bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik. Nah, di sini tips yang pertama, mematuhi norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum dalam bermedia sosial. Norma agama, kesopanan, dan hukum tidak hanya berlaku di dunia nyata, namun juga berlaku di dunia maya. Yang kedua, menjaga privasi. Jadi privasi itu adalah hal yang harus benar-benar kita jaga agar tidak bisa disalahgunakan oleh orang lain. Namanya juga privasi, jadi adalah hal yang sangat pribadi gitu. Jadi sangat penting untuk dijaga agar tidak bocor. Nah, kebebasan dalam bermedia sosial ini bukan berarti semua kehidupan pribadi bisa diumbar atau dipost di media sosial. Jadi, kita harus pandai-pandai menyaring atau memfilter hal mana yang bisa diumbar atau boleh diketahui oleh publik dan mana yang tidak cocok untuk konsumsi publik dan mana yang hanya untuk konsumsi pribadi. Nah, di sini kita bisa menjaga privasi dengan cara memasang identitas asli namun tidak bersifat pribadi. Fungsi utama media sosial di sini itu untuk silaturahmi dan memudahkan orang-orang lain menemukan kita, misal kayak teman, saudara. Jadi kita boleh aja memasang data pribadi tapi yang tidak terlalu penting gitu, cuma sekedar nama atau tempat tinggal, dan tempat tinggal juga nggak harus akurat mungkin. Jadi ada privasinya tersendiri. Di sini kita juga sebaiknya tidak membagikan data pribadi di media sosial seperti nomor telepon atau identitas kartu tanda penduduk, seperti ada nicknya itu. Jadi kalau misalkan ada kita mau memposting sesuatu yang di situ tercantum nomor nick KTP, jadi kita harus sensor itu supaya nggak dapat digunakan atau disalahgunakan oleh orang yang berniat tidak baik sama kita. Memasang foto profil yang wajar tanpa ada unsur atau hal-hal yang negatif. Dan untuk menjaga privasi kita juga harus memastikan bahwa akun kita itu memiliki keamanan yang baik atau proteksi keamanan yang sudah terjamin agar tidak mudah dibobol oleh orang lain. Nah, di dalam media sosial ini karena jangkauannya luas dan hampir satu dunia menggunakan media sosial, jadi di sini kita harus pandai-pandai memfilter atau milih-milih pertemanan, tidak asal menambah dan menerima pertemanan yang kemungkinan membawa efek negatif. Hal ini itu kita lakukan untuk menghindari tindak kejahatan seperti penculikan dan Tips yang selanjutnya, hindari akun yang berisi konten negatif. Jadi karena di media sosial ini bukan cuma dari wilayah kita aja, jadi satu dunia itu menggunakan media sosial, jadi kita harus menghindari akun-akun yang berisi konten negatif, karena konten-konten tersebut bisa aja membawa kita ke arah yang negatif atau menyebabkan dampak negatif kepada kita. Tips yang kelima, di sini kita dapat menggunakan media sosial itu untuk pengembangan diri kita sendiri. Nah, jadi di media sosial itu bukan hanya hal-hal negatif, tapi ada positifnya juga. Ini tergantung siapa yang menggunakan media sosial itu. Jadi di media sosial itu banyak ilmu-ilmu seperti ilmu pendidikan dan lainnya. Di media sosial juga kita bisa bertemu dengan orang-orang hebat lainnya dalam dunia pendidikan. Nah, yang keenam, di sini kita harus berpikir dahulu. Misalkan kalau kita mau posting sesuatu, jadi kita harus pikir, nah, hal yang kita posting itu
bisa bermanfaat bagi orang lain, bukan malah merugikan orang lain atau bukan hal yang penting diposting ke media sosial. Jadi kita dapat memposting status itu atau momen-momen yang bisa menjadi inspirasi sekaligus motivasi, itu baru bagus. Yang ketujuh, jauhi emosi. Hindari menggunakan media sosial saat kita sedang emosi, karena ketika kita sedang marah, kita tidak kontrol dalam mengetik kata-kata, sehingga bisa menyebabkan dampak buruknya. Hal itu bahkan tidak hanya terjadi di media sosial gitu. Jadi di dunia nyata juga tuh mungkin banyak dari kita yang mengalami ini ketika sedang emosi, pasti dengan tidak sengaja kita mengeluarkan kata-kata buruk. Nah, itu. Nah, yang kedelapan, hindari perdebatan. Nah, perdebatan di sini dalam arti perdebatan yang tidak mengandung manfaat atau anfaedah. Jadi abaikan saja hal yang seperti itu. Yang kesembilan, jangan asal komentar. Nah, karena di sini kan sudah ada UU ITE, jadi komentar kita yang seperti bersifat hoaks atau mengancam, pencemaran nama baik, itu bisa terkena undang-undang UU ITE. Nah, baiklah, sekarang saya akan berikan saran-saran saya. Sebisa mungkin jangan berlebihan dalam menggunakan media sosial. Jika berlebihan pasti hasilnya tidak baik. Jadi di sini kita harus pintar-pintar menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bersifat positif aja. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.